Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sejak tadi siang sudah bergabung. Jika malam ini masih ada kesempatan dan ada waktu untuk bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan tenaga dan HP atau laptopnya masih tetap bertahan, karena ini untuk kebaikan juga. Ngaji kita menjadi salah satu cara kita untuk refresh dan upgrade menurut saya. Jadi setelah ikut ngaji kita hari ini, malam ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan pencerahan. Minimal hati merasa tenang karena mengetahui lebih jauh dan lebih dalam tentang makna di setiap ayat Al-Quran yang selama ini boleh jadi hanya kita baca ataupun hanya kita baca tafsirnya. Gitu. Baik, sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat bergabung di room Zoom Rumah Kearifan dalam acara ngaji kita, Ngasah Jiwa Kearifan Semesta. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, rasa damai, rasa bahagia yang selalu menyelimuti hati dan jiwa kita semuanya. Saya bersyukur dan sangat senang sekali Tuhan, ini bagian dari afirmasi Rumah Kearifan untuk mengadakan ngaji kita versi online, ya, ngaji kita online, karena selama ini yang kita lakukan ngaji kita yang kepanjangannya ngasah jiwa untuk kearifan semesta, kita lakukan offline, yaitu hanya di rumah saja dengan beberapa mahasiswa yang tinggal di rumah. Akan tetapi afirmasi kita ternyata diamini sama Tuhan. Hari ini adalah ngaji kita edisi spesial edisi spesial pertama yang kita lakukan, dan insya Allah ini akan terus berlanjut. Sudah disiapkan dan sudah siap juga untuk bulan depan, itu surah Al-Falaq, yang narasumbernya Mas Faiz, Fahrudin Faiz. Ya. Baik, tanpa memperpanjang lagi, sambil menunggu Prof. Mustaqim bergabung dengan kita, mudah-mudahan bisa segera ini karena Prof. Mustaqim baru tadi setelah maghrib tadi baru ngabari ke kita bahwa akan sedikit terlambat, mungkin juga masih jamaah dengan para santrinya, sangat bisa kita pahami sekali. Baik, sambil menunggu Prof. Mustaqim, saya persilakan terlebih dahulu Pak Mukawim untuk memberikan pengantar ngaji kita pada malam hari ini. Terkhusus tema kita pada malam hari ini adalah memaknai Quran surah An-Nas, surah ke-114, yang mana di sini kalau berbicara tentang arti, saya terutama ya, mungkin teman-teman juga yang masih awam dengan tafsir hanya melihat dan merasakannya sebatas apa sih artinya gitu. Baik, yang insya Allah ini nanti juga akan dikupas lebih dalam sama Prof. Mustaqim, karena basic Prof. Mustaqim adalah tafsir juga ya, tafsir hadis dan memperdalam tentang filsafat agama dan filsafat, karena beliau S2-nya ngambil itu. Baik, terlebih dahulu saya persilakan Pak Mukawim untuk memberikan pengantar ngaji kita pada malam hari ini. Silahkan Pak Mukawim, waktu dan tempat kami persilahkan. Mikrofonnya, Bapak. Oke. Mbak operator bisa minta tolong mikrofonnya Pak Mukawim bisa dibuka. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada seluruh peserta ngaji kita edisi spesial yang sudah bergabung, terutama tim dari Rumah Kearifan yang sejak pagi, ya sejak siang tadi terutama itu sudah mengadakan kegiatan secara online. Jadi tadi mengadakan webinar internasional tentang inclusive education. Tentu ini kerja keras, untuk sharing terhadap semua peserta, terutama kepada para pendidik yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, malam ini kita lanjutkan dengan melakukan refleksi bersama yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Zia ya. Jadi dalam keadaan yang terus-menerus agak maraton, masih bisa mengadakan kegiatan ini, tentu kita mensyukuri atas seluruh yang sudah dikaruniakan, yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau kita mau menghitung, tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitung. Saking banyaknya. Meskipun kadang kita jarang untuk merenungkan, jarang untuk merefleksikan apa yang kita miliki. Biasanya apa yang kita miliki ketika tidak ada baru terasa, baru kita merefleksikan. Nah, karena itu kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan menggunakan untuk yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi, yang kita lakukan dimudahkan dan diberkahi. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan untuk kita semuanya, terutama untuk liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, akhlak itu menjadi poin yang sangat penting. Kita didisiplinkan dengan berbagai hal ajaran Islam untuk self-disciplining, mendisiplinkan diri agar kita bisa lebih berakhlak seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, dalam ngaji kita ini tadi sudah disampaikan ya, sambil menunggu Prof. Mustaqim ya. Saya nanti setelah Pak Mustaqim saja saya memberikan kenapa ini penting ya. Ngaji kita itu singkatan dari ngasah jiwa kearifan semesta. Ngasah jiwa. Kenapa kok ini penting? Ya karena selama ini kita lebih banyak fokus pada hal-hal yang bersifat material, yang bersifat form ya, atau matter. Untuk yang bersifat spirit, yang bersifat roh itu jarang sekali kita sentuh. Kita bahkan pada saat ini lebih banyak dikendalikan oleh sesuatu yang berasal dari di luar diri kita. Ya, sehingga kalau dalam bahasanya Jaksel itu kita seringkali ya menghadapi banyak persoalan sehingga mudah kita rapuh. Kalau dalam bahasanya Renal Kasali itu strawberry generation, generasi strawberry. Luarnya itu tampak bagus, tampak indah, tapi dalamnya sebenarnya kurang kuat atau rapuh. Nah, ini tentu menjadi bahan merefleksikan apakah kita termasuk kategori strawberry generation atau tidak. Nah, ini kalau kita berorientasi pada hal yang bersifat material, maka kita akan mudah rapuh. Tapi kalau kita lebih berorientasi kepada hal yang bersifat ruhiyah, maka insya Allah akan lebih kuat. Nah, karena itu ngasah jiwa kearifan semesta atau ngaji kita itu sebenarnya lebih berorientasi kepada bagaimana kita memperkuat
kapasitas dengan lebih merefleksikan sejauh mana paradigma kita tentang dunia. Apa yang sudah kita lakukan. Selama ini sebenarnya tujuan hidup kita itu sebenarnya mau kemana. Pegangan apa saja yang perlu kita lakukan. Nilai-nilai apa sih yang sudah kita hidupkan. Dan seterusnya. Jadi ini tentu merefleksikan ini penting karena apa? Karena dalam bahasanya Klaus Schwab, ya, kita itu perlu membuat atau menyisihkan waktu khusus untuk jeda. Ya, seperti ini kan jeda ya. Biasanya kita melakukan aktivitas rutin, sekarang stop, kita ketemu meskipun secara virtual. Untuk apa? Untuk reflect. Time to reflect. Merefleksikan tentang hal-hal yang boleh jadi simple, sepele, atau daily life activities, kegiatan yang sehari-hari, tapi kadang kita jarang berhenti merefleksikan. Termasuk apa yang kita refleksikan ini, ayat qauliyah dari Allah yang sangat familiar. Kita hafal di luar kepala, terutama bagi orang Islam, tetapi kadang kita jarang untuk merefleksikan, merenungkan. Sebenarnya kandungannya apa, nilai-nilai apa yang termaksud di dalamnya, dan apakah kita sudah termasuk kategori yang bisa mengambil nilai dan menghidupkan atau belum. Karena pengalaman saya juga mendampingi beberapa lembaga, masuk ada guru-guru yang sebenarnya guru agama udah lama ya, bahkan ada yang puluhan tahun. Itu ketika diminta untuk menuliskan surat pendek dan juz amma, ternyata mayoritas masih keliru. Nah, tentu ini menjadi sebuah bahan refleksi. Sejauh ini apakah kita memang lebih berorientasi kepada atau kita sudah berusaha untuk berhenti sejenak, merefleksikan, melihat maknanya, nilainya apa. Nah, tentu di sini pemaknaan itu bisa sangat bermacam-macam. Ya. Kenapa? Ya karena ketika ada 10 orang, yaitu ada 10 versi, itu sangat mungkin. Karena itu wajar. Kenapa dalam tradisi penafsiran ada banyak sekali ittijah, ada banyak sekali kecenderungan, ada banyak sekali semacam school of thought dalam konteks penafsiran itu. Ya karena memang antara satu orang dengan orang lain itu punya tradisi keilmuan berbeda. Di samping juga tantangan konteks realitas sosial budaya masing-masing tempat itu berbeda, sehingga respon antar ilmuwan terutama mufasir itu bisa sangat berbeda, menghasilkan model pemahaman yang berbeda. Nah, tentu ini soal pilihan, kita mau mengikuti yang mana, tetapi semakin kita banyak belajar dari para mufasir itu, pandangan tersebut, maka membuat kita lebih diperkaya, membuat kita lebih banyak, lebih memahami betapa ilmunya Allah itu luar biasa, tidak akan mungkin, tidak akan cukup kalau kita hanya membaca salah satu atau bahkan mungkin nggak membaca sama sekali. Nah, karena itu ini bagian dari tradisi literasi untuk bisa membaca, tentu membaca dengan kesadaran Tuhan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk lebih mengambil makna dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini salah satu yang kita akan refleksikan bersama Mustaqim adalah tentang surat An-Nas, ya, sangat pendek yang tiap hari kita hafal, tapi seperti apa ya, dan masih banyak yang mengalami kegalauan padahal setiap hari membaca surat An-Nas. Masih ada juga yang was-was. Nah, berarti apakah belum merenungkan makna atau kandungan dari surat ini atau seperti apa? Tentu ini bahan refleksi yang sangat bagus. Kenapa? Karena kalau di dalam Al-Quran itu dalikal kita bila raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi dalamnya itu di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk yang tidak perlu kita ragukan, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tentu modalnya iman ya, modalnya adalah yakin bahwa ini berasal dari Allah sehingga
Ketika kita mengkaji, kita menghayati, maka akan mendapatkan insight, akan mendapatkan petunjuk, dan petunjuk itulah yang digunakan sebagai bahan untuk melangkah. Ya, kita bisa bayangkan ya, kalau kita melangkah, namanya melangkah berarti ke depan ya, bukan mundur ya. Ketika melangkah punya petunjuk dengan tidak pasti berbeda. Kita kan ketika ada suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi, itu kan kita perlu ya rambu-rambu. Kita perlu, kalau dalam bahasa sekarang itu ada Google Map. Google Map pun sebagian masih keliru juga. Kita bertanya orang yang sudah pernah ke tempat yang akan kita tuju, itu pun juga belum tentu akan sama, karena boleh jadi yang pernah ke satu tempat itu sudah lama nggak ke sana, sudah ada banyak perubahan dan begitu seterusnya. Nah, apalagi ini bicara masa depan. Udah, Prof. Lagi udah hadir ya? Halo, Prof. Oh, udah. Nah, Salam, apalagi bicara, warahmatullah. oh, oke. Selamat datang nih, Pak Yai. Ngapunten, matur nuwun. Oh, nggak apa-apa ini. Sambil menunggu ini santri-santrinya Pak Mustaqim join. Ya, jadi apa, untuk sebelum saya serahkan ke Pak Zia, jadi di antara cara untuk mengambil petunjuk menghadapi masa depan, apalagi masa depan kan belum pernah kita lewati kan. Masa depan itu ada pemiliknya, yaitu Allah itu. Maka kalau kita dekat dengan sang pemilik masa depan, maka kita akan diberikan petunjuk. Kita nggak mungkin bertanya kepada orang yang belum pernah mengalami masa depan. Yang pernah dialami manusia ya masa lalu. Jadi karena bicara melangkah ke depan maka perlu petunjuk. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali atau merupakan petunjuk sempurna. Cuman apakah kita merenungkan atau tidak itu soal pilihan. Ya, saya kira itu nanti kita akan merenungkan di surat An-Nas ini bersama Prof. Mustaqim. Setelah itu saya akan mungkin memberikan beberapa poin ya sedikit aja dari apa yang disampaikan oleh Prof. Mustaqim. Saya kira itu sambil menunggu Prof. Haji Mustaqim yang sudah hadir pada kesempatan ini, saya serahkan kepada Bu Zia selaku moderator atau yang fasilitasi kegiatan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Mukowi yang sudah memberikan pengantar ngaji kita pada malam hari ini. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim. Selamat datang Mbak Zia. Terima kasih. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Prof. Alhamdulillah, matur nuwun. Iya, karena Prof. Mustaqim sudah hadir di tengah-tengah layar kita, yang kita tunggu sejak tadi sebenarnya ya Prof. Mustaqim ini sebenarnya. Ngapunten, Iya, Prof. Mustaqim terlambat sedikit aja kita, gimana ini? Gitu, karena ya itu memang Prof. Mustaqim. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata lagi, Prof, karena udah malam juga, mungkin sedikit diperkenalkan, katanya tak kenal maka tak aruf, gitu. Tanpa dikenalkan karena peserta pada malam hari ini dari Jember ada juga Prof, dari Malang, dari Jember ini mungkin khas Jember, iya, beberapa dari Blitar juga ada, dari Lampung juga ada. Wah, Dan luar biasa ini. kan iya, tak kenal maka tak sayang, lalu solusinya adalah tak aruf, gitu. Baik, nama lengkap beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim MAG, lahir di Purworejo. Beliau belajar tentang Nahwu Sorof itu sejak duduk di Madrasah Sanawiyah di MTS Al Islam Jono. Lalu melanjutkan di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Lalu boleh jadi ini saya melihat CV singkat beliau ini sambil kuliah S1, S2, S3 sangat relate sekali jika saat ini beliau menjadi
guru besar ilmu Al-Quran dan tafsir. Karena sejak S1 beliau ambil tafsir hadis, S2 agama dan filsafat, dan S3-nya studi Islam, konsentrasi tafsir juga. Lalu berbicara tentang saat ini, beliau menjadi guru besar ilmu Al-Quran dan tafsir, lalu juga pengasuh pesantren mahasiswa LSQ, lintas studi Al-Quran, ya. Lalu di sisi lain beliau dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berbicara tentang masih tafsir juga, beliau banyak sekali menulis buku-buku tentang kajian Al-Quran dan tafsir, lalu melakukan riset pengabdian masyarakat serta mengisi pengajian dan ceramah di berbagai kota di seluruh Indonesia. Begitu. Sedikit yang bisa saya perkenalkan tentang Prof. Abdul Mustaqim. Kalau saya bacakan semuanya nanti waktunya habis, Prof. Baik, Ya, baik. tema kita pada malam hari ini, Prof, tentang memaknai Al-Quran, ya. Al-Quran surah An-Nas, surah yang ke-114, berbicara tentang surah An-Nas. Sejauh kalau saya mengakui kalau saya itu memang orang awam ya, Prof. Saya tidak punya alat keilmuan tentang tafsir ya, apalagi yang tentang kayak gitu saya awam sekali. Lalu sejauh yang saya boleh jadi ketika saya menyampaikan ini ada beberapa peserta juga hampir sama dengan saya. Orang awam seperti saya ketika memaknai itu paling yang bisa kita refleksikan kalau bahasa di rumah kearifan seperti itu, Prof. Yang bisa kita refleksikan paling sejauh dari terjemahan dari ayat Al-Quran itu, lalu nyambungnya dengan keilmuan yang selama ini kita dalami itu kayak gimana sejauh yang biasa kita lakukan. Tetapi ada beberapa menurut saya di ayat-ayat Al-Quran itu ada beberapa kalimat atau terjemah yang itu terjemahnya itu kalau hanya pakai nalar manusia aja kayak kurang gitu, Prof. Kalau di surah An-Nas ini saya temukan kayak ini di ayat berapa ya? 1, 2, 3, 4. Di 4. Ya, yang membisikkan, yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, kenapa kok dada? Kenapa nggak dibisikkan telinga atau kayak gimana? Itu. Nah, ini yang pasti yang tahu lebih jauh orang ahli tafsir termasuk Prof. Mustaqim pada malam hari ini. Baik, waktu selebihnya saya persilakan kepada Prof. Mustaqim untuk mencerahkan kita, Prof, ceritanya ini. Jadi malam Kamis, kalau malam pencerahan kita terkait dengan makna dari surah An-Nas itu seperti apa? Monggo, Prof, waktu dan Baik. layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Ustadz Muqawwim MAG selaku muassis dari Rumah Kearifan, ya. Dan saya panggil Mbak Zia aja lah, Mbak Zia Tadul Husna, ya, selaku Director of Wisdom Home, Rumah Kearifan, yang saya kira ini menjadi salah satu wasilatun minal wasail buat kita semuanya untuk belajar dan mengasah tentang kearifan kita bersama. Para peserta Zoom dimanapun panjenengan berada, semuanya yang kami muliakan, yang kami banggakan. Pertama tentu kita bersyukur malam ini diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar melalui wasilah, ya, Rumah Kearifan, yang saya kira ini bagian dari anugerah kita karena kita bisa melakukan proses transmisi, transformasi pengetahuan dan wisdom kearifan, tidak harus ketemu offline, ya, face to face, tetapi face to tablet, ya. Dan inilah salah satu manfaat dari adanya teknologi.
Dan saya berterima kasih diberi kesempatan juga untuk berbagi pengalaman. Saya tidak berpretensi untuk mengajari teman-teman, apalagi di sini ada Pak Dr. Mukawim, ada Mbak Zia, ya, dan juga teman-teman yang hadir di sini. Saya meyakini mereka bukan gelas kosong, tetapi sudah ada isinya. Nanti kita bisa sharing bareng, Mbak. Oke, yang pertama surat An-Nas yang akan kita kaji ini. Ada satu pertanyaan sebelum saya masuk ke isi dulu, ya. Ada satu pertanyaan, mengapa akhir dari mushaf Al-Quran itu diakhiri dengan surat An-Nas? Ini pertanyaan Pak Mukawim, ya. Nanti Pak Mukawim yang jawab, ya. Ya, saya melakukan refleksi lama itu, ya. Kenapa An-Nas ending dari Al-Quran? Kok bukan isunya bukan tentang malaikat, bukan tentang Tuhan, tapi tentang manusia. Setidaknya hasil refleksi yang saya lakukan, saya menemukan dua argumen atau jawaban lah. Yang pertama, karena memang Al-Quran itu ditujukan untuk manusia sebenarnya, yang paling utama. Hudalinas, tadi Pak Mukawim sudah memberi penjelasan. Sehingga itu untuk peneguhan. Quran bukan untuk Tuhan. Quran itu petunjuk untuk manusia. Hudalinas. Ya. Satu. Yang kedua, diletakkannya surat An-Nas sebagai the end of the Quran secara tartib mushafi, ya, dari sisi urutan mushafnya, itu akhir Al-Quran adalah surat An-Nas. Ini juga memberikan satu insight, ya, satu pandangan, gagasan bahwa nilai pokok yang harus juga menjadi komitmen kita itu ya tentang kemanusiaan. At-tadayyun bidunil insaniyah falaisa tadayyunan haqiqiyan. Keberagamaan tanpa kemanusiaan itu bukan keberagamaan yang hakiki. Ya. Jadi itu setidaknya dua argumen yang saya kemukakan. Sirinya mengapa An-Nas ditaruh di akhir surat Al-Quran. Secara tartib mushafi. Tapi secara tartib nuzuli berdasarkan urutan turunnya, para ulama menyebut bahwa surat An-Nas itu turun, ya, surat yang turun ke-21, ya, yaitu sesudah surat Al-Falaq. Nah, isi pokoknya apa? Isi pokoknya al-afkar al-asasiyah, ya, isi pokok dari surat An-Nas itu adalah berupa perlindungan, permohonan, perintah permohonan supaya kita mohon perlindungan kepada Allah, ya, dari kejahatan bisikan setan. Ya. Tetapi yang menarik adalah, coba Anda perhatikan, ya, kalau di dalam surat Al-Falaq, surat sebelumnya, itu Tuhan hanya mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah olehmu Muhammad, aku mohon perlindungan, ya, dengan Tuhan pemilik waktu subuh. Ya. Falaq. Ya. Tapi di dalam surat An-Nas ini Tuhan memasang 3 sifatnya. Nah, ini yang menarik saya kira. Ya. Jadi
Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah olehmu Muhammad, aku berlindung pertama dengan Tuhannya manusia, pemelihara. Rob itu artinya pemelihara, pendidik, ya. Ya. Karena kata Rob kalau menurut Profesor Mahmud Yunus itu Rabbil Alamin di surat Al-Fatihah ya, Alhamdulillahirabbil alamin, itu artinya pendidik alam. Maka ini Qul a'udzu birabbin nas juga kita bisa maknai Tuhan mendidik manusia. Birabbil rabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah olehmu Muhammad, aku berlindung dengan Rabbin nas, pendidik manusia, yaitu Allah. Tuhannya manusia, yaitu Allah. Pemelihara manusia, yaitu Allah. Itu Rabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sifat yang kedua, Malikin nas, yang menjadi raja manusia. Ya kan? Jadi sebagai Rabbin nas, Malikin nas. Ilahin nas, yang menjadi Tuhan sesembahannya manusia. 3 loh. Ya. Jadi Tuhan memasang 3 sifat di sini sebagai pemelihara manusia atau pendidik manusia, sebagai rajanya manusia, sebagai sesembahannya manusia. Itu sebabnya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tidak ada satu ayat yang serupa atau yang lebih hebat untuk dipakai permohonan perlindungan dibanding surat An-Nas ini. Ya. Sehingga apa yang kita perlu mohonkan kepada Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Nah, di situ ketemu. Min syarril waswasil khannas. Ini yang kita mohonkan perlindungan kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Yaitu kita mohon perlindungan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan ya. Ya. Waswasin nas ya. Min syarril waswasil khannas ya, maaf. Yaitu dari kejahatan yang membisikkan, ya, pembisik, ya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik, ya, al khannas, yang bersembunyi, ya. Lalu tadi Mbak Zia menanyakan kenapa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Saya satu-satu ini sambil belajar tafsir ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu, yang membisikkan, fi sudurin nas, di dalam dada manusia, maksudnya hati di sini. Berbisik di dalam itu karena bisikannya begitu lembut. Ya. Nah, ini saya sedikit menghubungkan dengan teori stilistika Quran. Panjenengan semua sempat enggak merenungkan kenapa di dalam surat An-Nas itu diakhiri dengan huruf desis, yaitu huruf sin. Qul a'udzu birabbin nas. Sin kan? Malikin nas. Ini ma-nya nggak boleh dibaca panjang ya. Beda dengan surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, itu ma-nya panjang. Meskipun juga ada qiraah yang membaca Maliki yaumiddin, qiraahnya Imam Nafi. Tapi kita qiraahnya Imam Asim biasa membaca Maliki yaumiddin. Tapi untuk Qul a'udzu birabbin nas itu ma-nya nggak panjang. Dibaca qasar atau pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semua diakhiri huruf desis. Apa ini sirinya? Apa rahasianya? Ada satu buku kitab judulnya I'jaz Tilawatil Quran. Yang itu ada hubungannya dengan aspek stilistika Quran, cara baca Quran, ya, termasuk pilihan diksi. Ya. Nah, ini memberikan satu isyarat, ya, huruf desis itu loh, bahwa bisikan setan itu begitu lembut, ya, begitu lembut sehingga nyaris tidak disadari oleh manusia. Maka disinilah saya kira signifikansi dan eksistensi dari surat An-Nas sebagai salah satu surat yang kita pakai untuk mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan bisikan setan al-khannas yang suka bersembunyi, yang membisikkan, ya, menggoda, ya manusia, membisikkannya di dalam dada manusia. Nah, setan itu apa toh? Setan ini gini. Setan itu di dalam Al-Qur'an, ya, bukan mengacu kepada proper name sebenarnya. Nama tertentu. Tapi dia lebih didudukkan sebagai sifat. Kata setan terambil dari kata syatona yashtunu, ya. Maknanya aiba'uda minar rahmah, jauh dari rahmat Allah. Maka bisikan setan itu, bisikan pembisik, ya, yaitu setan, ya, yang membisikkan di dalam diri manusia itu biasanya bisikannya, tandanya kalau itu bisikan kejahatan, kalau sesuatu itu bisa menjauhkan dari rahmat Allah, berarti itu bisikan setan. Nah, setan itu, pembisik itu menurut surat An-Nas ada dua. Minal jinnati wan nas. Ada setan pembisik dari golongan jin yang tidak terlihat. Dari kata janna ya jinnu. Itu artinya invisible, tidak terlihat. Karena jin tidak terlihat. Kalaupun jin bisa kelihatan, itu bukan pada sosok yang asli sebenarnya. Kemudian setan yang kedua, wan nasi, dan setan yang berupa manusia. Oleh sebab itu kita jadi ingat dulu orang tua kalau sedang marah sama anaknya, ya kalau marah kan orang tua dulu itu, oh setan alas kamu, nah, kan itu. Berarti perilaku kita ini bikin orang tua marah, perilaku kita ini bikin jauh dari rahmat Allah. Maka orang tua menyebut wujudnya manusia tapi perilakunya setan. Nah, ini yang kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Nah, jadi itu di antara pesan-pesan yang ada di dalam surat An-Nas, ya. Betapa Tuhan memasang dirinya sebagai protektor, ya, sampai menampilkan 3 sifat. Pertama, Rabbin Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Kita diminta oleh Allah supaya mohon perlindungan dari kejahatan, bisikan, baik setan berupa manusia maupun setan berupa jin, ya, supaya kita terhindar dari kejahatan bisikan. Pertanyaannya, terakhir nih pertanyaannya. Bagaimana cara setan menggoda manusia? Membisikkan kejahatan-kejahatan. Karena di dalam hati manusia itu sebenarnya ada 2. Ada namanya dalam hadis disebut lammatul malaika dan lammatus syaiton au syayatin. Ada pembisik, bisikan dari bangsa malaikat,
Yang kedua adalah bisikan dari bangsa setan. Ya, setannya bisa manusia, bisa setan jin. Nah, itu ciri yang sederhana membedakannya. Kalau itu mengantar kepada kejahatan, mengantar kepada jauhnya dari rahmat Allah, berarti itu bisikan setan. Nah, caranya bagaimana? Ada setidaknya 4 langkah. Maka Quran juga menyebut di ayat lain, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Itu jamak, khutuwat itu jamak, langkah-langkah. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena kamu pasti akan tersesat. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang paling nyata. Tampaknya tidak tampak, tapi begitu nyata sebenarnya permusuhannya kepada manusia. Nah, yang pertama setan itu menggoda dengan cara namanya taswif, menunda-nunda. Jadi mohon maaf nih teman-teman mahasiswa yang suka menunda-nunda, skripsinya nggak segera ditulis, tesisnya nggak segera diselesaikan, disertasinya nggak segera dirampungkan. Sebenarnya kita sedang terjebak pada bisikan setan berupa taswif, menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Setan itu, termasuk mohon maaf yang belum menikah ya, ditunda-tunda nanti aja tahun depan. Jangan ditunda-tunda, kalau sudah saatnya menikah lakukan. Jangan ditunda karena belum tentu umur kita sampai tahun depan ya. Jadi taswif itu udah termasuk menunda-nunda sholat. Biasanya kita kalau dengar azan itu nanti dulu gitu kan. Padahal ini kalau kita mau baca Quran di surat An-Nisa itu jelas ini sifatnya orang munafik. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini sifatnya orang munafik, tapi mungkin lebih cocok buat kita ya. Jadi kadang-kadang kita kalau membaca Quran itu sebenarnya kalau kita tahu maknanya itu malu. Banyak ayat-ayat Quran yang bicara tentang orang munafik tapi kok cocok dengan perilaku kita yang mengaku mukmin. Begitu membaca ayat-ayat untuk orang mukmin, kok banyak yang nggak cocok dengan kita. Nah, disinilah pentingnya hadir di dalam rumah kearifan untuk belajar bersama tentang tafsir ya. Saya kira ini juga akan setidaknya memberikan insight baru atau wawasan baru pentingnya mengkaji isi kandungan Quran bukan hanya dari sisi terjemahannya, tetapi bagaimana penjelasan para ulama yang memang ilmunya mendalam yang bisa kita pelajari bersama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, cara menggoda setan itu dengan cara at-tai'is. Tai'is. Kalau tadi yang pertama taswif, menunda-nunda. Ya. Yang kedua at-tai'is, membuat putus asa. Jadi kalau kita misalnya terjebak kepada perbuatan dosa, setan itu bisikkan kamu nggak usah tobat, kamu sudah nanggung sekalian aja. Kalau buat dosa jangan nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah tobat. Tobatmu nggak diterima. Itu setan itu. Karena apa? Sebenarnya seburuk apapun masa lalu kita, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau ada kesadaran diri untuk kembali kepada Allah, Allah selalu terbuka tangannya untuk menerima taubat kita. Terbuka pintunya untuk memberikan ampun dan maaf buat kita. Itu, maka jangan pernah berputus asa. Putus asa, ya. Kalau guyonannya anak milenial, putus cinta itu biasa, putus asa itu dosa. Baik. Yang ketiga, cara setan menggoda itu dengan tazyin. Tazyin itu artinya menghias-hiasi sesuatu yang sebenarnya tidak indah menjadi tampak indah. Itu setan. Ya. Itu Pak Mukawim dulu itu ada ngapunten ya. Mungkin dia bikin konsep ada pacaran Islami begitu ya. Itu le pacaran nang masjid ya. Jadi mungkin dengan dia pacaran di masjid itu kira-kira menjadi syar'i begitu ya. Nah, ini juga masalah itu sebenarnya setan itu ya. Bahkan pernah ada yang kemudian sampai oleh Pak Toha Abdurrahman almarhum ya,
mantan ketua MUI dulu ada yang sampai berbuat zina dan akhirnya dicambuk dengan sapu ya. Nah, maka jangan terjebak kepada casing ya. Karena setan itu pintar menghiasi diri kita sebenarnya itu sebuah perbuatan yang tidak baik tapi bisa tampak indah. Itu namanya tazin. Wa zayyana lahumus syaiton. Itu di surat An-Naml ya. Wa zayyana lahumus syaitonu a'malahum. Ya, jadi setan menghias-hiasi amal mereka sehingga tampak indah. Ini sebenarnya ayat bicara tentang bagaimana umatnya Ratu Bilqis ya ketika dilaporkan oleh burung hudhud ya, mereka pada menyembah inni wajadtum ra'atan tamlikuhum ya wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ya, itu. Jadi dia bersujud menyembah mereka ya umatnya Ratu Bilqis ya. Pengikutnya Bilqis dan Ratu menyembah matahari tapi dihias-hiasi oleh setan sehingga merasa indah ya menyembah matahari bukan menyembah Allah. Nah, ini di antara tazinnya setan ya bisa membuat sesuatu tampak indah sehingga bisa menjebak manusia. Itu cara setan menggoda yang keberapa? Ketiga. Yang keempat itu dengan istijal. Istijal itu terburu-buru. Maka ada kaidah hadis mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu bagian dari perilaku setan. Makanya sebenarnya ini juga penting kita kalau sedang berkendaraan ya dibisikkan salib aja itu. Oh, kalau kita kejar ya ternyata remnya blong jadi jatuh ya. Nah, sholat itu setan membisikkan di dalam bisiknya gini, nek ya wis kowe sholat ning ojo suwe-suwe gitu kan. Akhirnya kita sholat seperti kinjeng cewek ya. Cepat kehilangan kekhusyuan, kehilangan refleksi ya, kehilangan perenungan apa yang kita baca ya, sehingga kadang dalam sholat ya kita semuanya diingat kecuali Allah itu sendiri. Tahu-tahu sudah assalamualaikum, nggak ingat apa-apa. Padahal inti sholat adalah ingat itu sendiri, ingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri ya. Ya, tegakkan salat untuk mengingat aku. Nah, maka 4 cara setan menggoda ini harus kita waspadai ya, dan kita mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak terjebak kepada bisikan-bisikan setan yang begitu halus. Yang halusnya bisikan itu seolah-olah diingatkan oleh huruf sin dalam surat An-Nas yang selalu diakhiri dengan huruf desis. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Saya kira ini saya terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah melindungi kita. Kalaupun kita terpleset, kita manusia masih ya. Karena manusia itu ya tempatnya salah dan lupa, tapi Allah bersedia untuk menjadi protektor, pelindung kita dari godaan setan, baik setan manusia maupun setan jin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu, sangat menarik sekali. Surah An-Nas dibungkus dengan penjelasan yang menurut saya cukup untuk bahan merefleksikan selama ini kita ada di posisi mana ya. Sudah terskip sudah save beberapa pertanyaan Prof, mungkin tapi nanti sebelum saya bacakan pertanyaan yang direct message, saya persilakan terlebih dahulu kepada Pak Mukawim untuk
memberikan sedikit tanggapan. Silakan Pak Mukawin. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassabillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Prof. Kiai Haji Mustaqim yang tadi sudah menyampaikan renungan mengupas surat An-Nas. Saya kira isinya itu daging semua ya. Ya, jadi ini saya kira apa yang sudah kita dengarkan tadi itu menjadi bahan untuk kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya bukan seperti atau jauh sekali dari Pak Mustaqim ya. Mungkin kalau dalam bahasanya ini bainas sama wa isaris sumurbur gitu ya. Cuman saya punya perhatian dalam konteks ini, makanya di Rumah Kearifan ada ngaji kita itu setiap harinya sebenarnya ngasah jiwa kearifan semesta untuk mencoba berhenti sejenak merefleksikan sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, tadi kita sangat diperkaya, sangat banyak sekali informasi yang diberikan. Beberapa poin saja ingin saya tegaskan atau saya ingin garis bawahi ya. Mungkin kaitannya dengan ilmu pengetahuan, Prof ya. Ini kan bicara tentang manusia. Jadi seringkali kita ini kalau ngaji atau baca Quran kan lebih melihat pada aspek sekedar ya, mayoritas itu dari sisi bahasanya saja, atau mungkin juga dari sisi terjemahan secara global, atau bahkan ada yang hanya berhenti pada level hafalan saja. Bukannya itu nggak baik ya, itu sudah mengandung pahala juga, tetapi kan ada yang jauh lebih penting karena tadi sudah disampaikan Prof. Mustaqim bahwa Al-Quran itu untuk manusia sebagai petunjuk dalam melangkah. Biar melangkahnya itu petunjuknya jelas, maka harus sering-sering merenungkan, memaknai ini. Nah, konteks yang di dalam surat ini bicara tentang manusia agar meskipun yang diperintahkan itu Rasulullah, tetapi tentu ini berkaitan dengan seluruh umat Islam yang meyakini Al-Quran sebagai petunjuk, yang mengimani ya, kitabnya dari Allah itu sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, sebenarnya dengan ayat ini saja, kalau di UIN itu ada integrasi, itu udah kalau bayanginnya jelas. Ini bicara tentang manusia. Tadi udah disampaikan kajian Rob itu berarti manusia, Tuhan manusia yang mendidik. Jadi berkaitan dengan pendidikan. Kemudian berkaitan dengan kekuasaan, yang menguasai manusia itu ya Allah itu sendiri. Berkaitan dengan posisi manusia di hadapan Allah itu seperti apa? Bahwa kita itu adalah seorang hamba. Dan dalam konteks kekuasaan, kita tidak boleh menghamba pada sesuatu yang selain Allah itu sendiri. Nah, ini kalau dalam konteks burhani seharusnya melahirkan pengetahuan yang sangat dalam. Ya. Ilmu tentang pendidikan pasti akan berkembang. Kenapa? Karena proses bagaimana bisa membuat setiap orang, setiap peserta didik agar menyadari posisinya seperti apa. Ini kan pendidikan. Ilmu pendidikan itu pasti berkembang. Gitu. Psikologi pasti berkembang. Kenapa? Ini kan bicara tentang manusia yang mudah. Kalau di dalam The Glorious Quran karya Muhammad Page itu disebutkan kalau tadi ya min syarril waswasil khannas itu diartikan sebagai from the evil of tricky
atau sticky whisper. Jadi dimaknai sebagai agar dijauhkan dari buruknya atau jahatnya para pembisik yang licik, para pembisik yang mempunyai niat jahat. Nah, di sini sebenarnya ini bicara tentang psikologi, kapan kita bisa dipengaruhi, kita suggestible, dan kapan kita mempunyai daya tahan kuat, kita punya resiliensi tinggi dalam psikologi. Itu kan wilayah psikologi harus dikembangkan ini dari surat ini terinspirasi ilmu psikologi seharusnya berkembang dalam konteks antara dalam sosial. Ini kan wilayah sosiologi. Kita berhadapan dengan orang yang bermacam-macam. Ada orang yang mungkin punya niat yang nggak baik, kelihatannya baik tapi tidak baik, ya. Mungkin kita sering mendengar istilah para pembisik, ya. Para pembisik itu tadi disebutkan ya dari golongan jin dan manusia. Ya. Dalam konteks ini para pembisik itu berarti punya niat tidak selalu baik, ya. Nah, kalau kita nggak bisa menebak sebenarnya apa yang sebenarnya kita hadapi, maka kita perlu lebih waspada, dan yang paling bagus, efektif, ya kita minta perlindungan kepada yang punya kita, yang mengelola kita, yang menguasai kita, yang mendidik kita, sehingga kita mempunyai jiwa yang kuat. Ya, kita bisa mengembangkan ini, Prof, ya. Tentang sosiologi itu pasti berkembang dengan ini. Kemudian juga ilmu komunikasi, cara berkomunikasi. Kita tahu antara kita berhadapan dengan orang yang bermacam-macam, cara orang berkomunikasi dari body language-nya, dari tulisannya, dari kata-katanya, dan seterusnya. Itu dari ayat ini atau surat ini, itu ilmu komunikasi seharusnya bisa dikembangkan. Belum bicara tentang yang tadi disampaikan dalam konteks sejarah. Sejarah bagaimana manusia berinteraksi antar orang, kenapa kok ada persoalan, kadang kehidupan kadang harmonis, kadang sinergis, kadang nyaman, tapi kadang juga penuh ketegangan, konflik. Nah, ini kan dalam sejarah seperti apa? Belum lagi ilmu-ilmu yang lain yang melibatkan tentang manusia sebagai objek material, ya, objek formalnya kan tergantung pada disiplin. Nah, kalau dalam bahasa Pak Amin Abdullah ini kan tentang multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner, itu dari surat ini saja itu bisa berkembang. Jadi kalau kita melihat kadang agak kesulitan, jadi ayatnya di mana ini, ayat tentang komunikasi, ayat tentang psikologi gimana? Sebenarnya dari surat ini aja udah lengkap. Kalau kita merenungkan, ya, merenungkan secara lebih dalam. Tapi kalau istilah khusus psikologi, istilah khusus komunikasi, pendidikan tentu tidak ada. Nah, saya kira dengan di era sekarang yang berubah, manusia dihadapkan pada tantangan dan persoalan yang selalu baru, maka eh, penguatan diri, ya, ke dalam inner journey, melakukan inward looking itu harus semakin banyak dilakukan. Dan yang paling bagus adalah karena kita ini ada pemiliknya, kita juga tidak bisa mengubah, mengendalikan sekitar. Ya, orang sekitar yang tampak pun nggak bisa dikendalikan, apalagi yang tidak tampak, ya. Yang tersembunyi itu jelas nggak bisa dikendalikan. Masa lalu yang pernah kita lewati aja belum tentu kita ingat. Allah maha teliti di situ. Apalagi bicara masa depan yang belum pernah kita lewati. Nah, disitulah kenapa kita perlu kesadaran bahwa kita ini sebenarnya bukan sekedar nobody, ya, mungkin malah nothing, ya, di hadapan Tuhan itu. Karena itu Islam sendiri sebenarnya membiasakan kita mempunyai nilai kepasrahan. Jadi kita masrahkan diri bukan berarti jaga, ya. Kita mempunyai usaha sehebat apapun, itu kalau tidak ada kesadaran Tuhan, maka boleh jadi kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, saya kira dari yang disampaikan Pak Mustaqim tadi, itu bisa mengingatkan kita untuk lebih mengenal tentang siapa diri kita, tapi sisi lain juga kita berada dalam ruang dan waktu yang terus berubah. Karena itu ilmu yang bisa membuat kita lebih tangguh, yang selalu, ya, berada di jalan yang tepat, tangguh dalam tantangan apapun kita bisa atasi, bisa selesaikan. Nah, ini
bisa kita kembangkan lebih jauh sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang yang bahasa ahli syariat itu roshan figure ya, enlightened person. Kita menjadi orang yang tercerahkan sekaligus enlightening, sekaligus kita mencerahkan. Nah, di antara ciri enlightened person adalah kita bisa mengatasi problem yang kita hadapi sekaligus kita bisa memberikan solusi alternatif dari setiap persoalan yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada, peran dan profesi apapun yang kita geluti, kita bisa menjadi roshan figure. Saya kira itu singkat aja, nanti bisa buka bagi teman-teman yang mau berbagi, mau bertanya, mau konsultasi, mau sharing dengan Prof. Mustaqim dalam kesempatan yang luar biasa yang ngaji kita ini. Ini edisi spesial ngaji kita pertama ini, Prof. Jadi tentu ini menjadi pembuka dan insya Allah akan terus berlanjut. Insya Allah bulan depan itu Mas Fahrudin Faiz yang seharusnya Prof. Sahiron, tapi karena ada acara ke luar negeri maka bisa diundur ya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Buzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah masuk beberapa pertanyaan, Prof. Mustaqim. Ada yang menyampaikan tadi langsung direct message ke saya, katanya agak malu-malu gitu, karena pertanyaannya receh, tapi dia bilangnya katanya pertanyaannya receh, tapi ini katanya, tapi pengen nanya gitu, karena mungkin gejolak yang sedang dirasakan itu gitu. Sebelum saya bacakan pertanyaannya, tadi sempat saya melihat Pak Zainal Arifin, Fakultas Tarbiyah MPI, kayaknya juga bergabung. Baik. Selamat bergabung Pak Zainal Arifin. Ya, Baik. siap. Oke. Beberapa pertanyaan, Prof. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjauhi setan yang berwujud manusia? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa peka atau sensitif dengan bisikan-bisikan setan? Itu. Kalau tadi dijelaskan Prof, itu setan itu bisa berwujud manusia, apakah iya setan itu berwujud HP, juga berwujud YouTube, TikTok, dan lain-lainnya? Karena kata dia itu katanya apapun media-media sosial yang ada itu juga terindikasi masuk di cara setan membisikkan ke manusia tadi, kayak menunda-nunda amal kebaikan, juga membisikkan kata putus asa dan beberapa hal yang lainnya. Sebenarnya setan itu ada di mana? Mungkin itu yang lebih dirasakan Prof. Atau memang ada di dalam diri kita, atau memang wujudnya kayak gimana? Monggo Prof. Bagaimana jawabannya ini? Ya, bagaimana menjauhkan setan dari diri kita? Ini kalau jawaban normatif ya. Jawabannya seperti yang diajarkan di Quran ya, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk ya. Membaca ta'awud ya, membaca doa-doa perlindungan termasuk membaca surat ini ya, Al-Mu'awwidzatain. Jadi qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas itu disebut di dalam hadis sebagai surat Al-Mu'awwidzatain, dua surat yang dipakai untuk mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan, baik setan yang berupa manusia, wujudnya bisa kejahatan itu bisa, kalau di surat Al-Falaq kan itu tukang sihir ya, tukang santet dan sebagainya.
Kalau kejahatan yang tersembunyi ya tadi pembisik-pembisik, ya kita mohon perlindungan supaya dijauhkan itu. Itu jawaban normatif. Tetapi menjadi masalah kalau kita sendiri sudah jadi setan. Nah, itu Jadi dia. bagaimana kita ini bisa menjauhkan diri dari setan, wong kita sendiri sudah jadi setan. Ya, perilaku kita sudah selalu jauh dari apa itu rahmat Allah. Nah, ini menjadi masalah. Tetapi saya ingin menegaskan kembali posisi manusia yang berada in between sebenarnya. Manusia itu in between, tengah-tengah antara setan dan malaikat. Kalau malaikat dia tidak punya nafsu, maka dia aman. Dia selalu la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat. Malaikat toh. Ya. Kalau setan terus selalu bermaksiat. Kalau manusia kadang taat, kadang maksiat. Nah, disinilah sebenarnya cara yang paling efektif menurut imat saya kutip dari pendapatnya Imam Ghazali, ya, yaitu dengan ilmu dan tekad yang kuat untuk melawan segala bentuk apa itu bisikan dari setan itu sendiri. Tadi misalnya HP ya, HP ini sebenarnya kalau kita mau kuat, misalnya kok kita punya ketagihan yang game atau hal-hal yang tidak baik lainnya, atau mungkin saya sendiri juga sering terjebak loh. Mau baca buku gara-gara baca WA, kok ada apa ini nyun sewu, ada message yang penting, akhirnya balesi nggak jadi baca buku. Ya makanya mungkin kita perlu disiplin Mbak Zia ya. Jadi disiplin lah. Oke lah, nggak usah Mbak buka WA setelah misalnya jam 9. Berani nggak gitu. Pokoknya untuk baca buku, untuk mungkin menulis, apapun lah. Matikan kalau bisa enggak, pertanyaannya disiplin begitu. Kalau kita bisa disiplin, saya kira setidaknya kita bisa melawan itu ya, bisikan-bisikan tadi, dan insya Allah terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Mbak ya? Bagaimana? Sudah cukup ya saya kira ya. Apa? Ya, bagaimana kita peka atau sensitif dengan bisikan-bisikan setan. Nah, disinilah refleksi tadi ya, kata Pak Dr. Mukawim. Saya ingin menggambarkan begini Mbak Zia, dalam refleksi. Kenapa seringkali bisikan itu kita tidak peka karena kita terlalu ramai. Coba Mbak Zia pernah enggak membayangkan bangun jam 12, jam 1 ketika kita akan mendengarkan itu detak jam tek tek tek, ya, tek, karena kita mau mensunyikan diri. Jadi kalau kita terlalu ramai nggak bisa peka terhadap bisikan-bisikan tadi. Tapi kalau kita mau oh iya, tadi bisikan kawan saya yang menyuruh saya supaya ini dan itu sebenarnya setan. Loh, saya itu John Sewu, Mbak. Ini saya cerita pengalaman pribadi Pak Mukawim. Saya sebagai direktur pasca ini ya ada pembisik-pembisik. Serius Pak Mukawim ya. Pak Direktur harus marah itu sama pimpinan. Kalau nggak marah nanti pasca akan begini dan begitu ya. Saya bilang ya menyelesaikan sesuatu kan tidak harus dengan marah-marah. Marah-marah belum tentu selesaikan, yang penting selesai. Apa yang saya lakukan bukan apa-apa, ini saya cerita aja sama Pak Mukawim ya. Ya sebagai orang yang mungkin dididik ya di dalam dunia pesantren ya, malam kalau bisa doa kepada Allah. Betul itu. Dan terbukti banyak persoalan yang tadinya kelihatan buntu, Allah berikan jalan keluar tanpa harus marah-marah. Ada yang membisikkan saya disuruh marah, saya bilang saya itu bukan tipe pemarah kok disuruh marah. Ya jadi wagu gitu. Saya tidak genuine kalau marah-marah. Nah, ini cerita apa sederhana aja. Jadi belum lagi bisikan-bisikan yang lain yang kadang-kadang menurut imat saya ini tidak benar ya, sudahlah kita abaikan aja. Misalnya contoh ini, sudahlah nguji di pasca itu nggak harus bidangnya, yang penting nguji.
Jadi seolah-olah ingin disederhanakan, disimplifikasi, semua dokter boleh uji. Saya bilang nggak bisa lah. Pasca ini punya standar tersendiri, nggak semua dokter bisa nguji di Pasca. Ya. Ya, kalau dokter yang bisa nguji di Pasca itu berarti sudah qualified, termasuk Pak Dokter Mukowe. Kalau yang belum disuruh nguji ada dua kemungkinan, dinilai mungkin tidak sesuai bidangnya, yang kedua belum levelnya untuk jadi penguji, gitu aja kira-kira begitu. Mohon maaf. Terima kasih. Baik. Mungkin lebih memperjelas lagi, Prof. Kalau tadi seperti yang dicontohkan Prof. Mustaqim tadi jelas ya, yang membisikkan itu boleh jadi setan yang berwujud manusia atau apalah gitu deh. Teman kita sendiri, teman dekat bahkan ya. Iya, nah sekarang bagaimana kita mengindikasi atau mengenali kalau yang membisikkan itu setan langsung gitu. Kan itu mau nggak mau kan kayak langsung ke Oke. hati, jiwa atau perasaan kayak gitu gimana, Prof? Ya, jadi begini. Kalau kan ada dua sebenarnya. Pertama setan dalam arti faktor eksternal. Di dalam diri Oke. manusia, bisikan kejahatan itu ada dua. Dari faktor eksternal yaitu setan, Mhm. dari hawa nafsu diri kita sendiri. Oh, oke. Bedanya apa? Bedanya apa? Ini pentingnya. Kalau bisikan hawa nafsu, dia kalau sudah dituruti selesai. Hmm. Itu hawa nafsu. Tapi kalau setan, dia akan terus melakukan apa itu tindakan dari mulai yang maksimal sampai yang paling minimal. Itu setan. Itu Oh. bedanya. Contoh, saya kasih contoh. Ini banyak contohnya ya. Dan mungkin kita sendiri juga pernah melakukan ya atau kalah dengan godaan setan. Contoh yang paling sederhana, misalnya begini, contoh ini set. Tadi saya kan ngasih ada 4 poin ya, ada taswif, ta'is ya, menunda-nunda, membuat putus asa. Nah ini contoh. Misalnya kita dengar, ini contoh yang paling sederhana. Mungkin contohnya agak normatif kayak pengajian, tapi tidak apa-apa lah. Ini untuk refleksi kita. Kita dengar azan, itu setan itu bisikan lembut sekali. Ah baru azan aja kok. Hmm. Waktu sholat kan dalam fikih ada 3. Ini problem juga orang kalau tahu banyak ilmunya itu jadi kadang-kadang cari dalil kan. Ada waktu jawaz, waktu wajib, waktu makro, waktu harga. Kan tidak harus buru-buru, yang penting masih di waktunya toh. Kita berhasil dibisikkan oleh setan tidak sholat di awal waktu. Paham ya? Yeah. Akhirnya kita ambil misalnya sholat zuhur itu jam 12:10, kita jadi jam 2 misalnya. Itu setan sudah berhasil taswif, menunda-nunda. Misalnya kita bisa melawan, ya, enggak, saya harus sholat tepat waktu. Setan apa kemudian berhenti menggoda kita? Tidak, dia bisikkan. Kamu sudah bagus, sholat tepat waktu. Tapi jangan lama-lama lah sholatnya. Percepat aja. Itu istiqjal. Kita kena jebakan Batman yang kedua. Terburu-buru, sholatnya jengkang-jengking tadi gitu kan. Mungkin Mbak Zia juga iya, saya juga iya. Jadi kita pun sebenarnya tanpa sadar, ya, makanya ba'da sholat kita perlu wiridan. Astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah. Memang saya sudah sholat, tapi sholat saya ini belum nggak sesuai dengan yang ideal, tapi minta maaf. Astagfirullah. Kemudian, oke, kita sudah bisa sholat misalnya tepat waktu, bahkan sholatnya sudah pelan-pelan, khusyuk, tumakninah. Apa setan itu berhenti menggoda kita? Tidak. Dia masih membisikkan, oh nggak ada orang yang paling soleh seperti kamu. Kamu yang paling soleh, sholatmu khusyuk, paling khusyuk. Lalu ada apa ujub di sini, tidak diomongkan tapi dibatin aja. Itu setan juga. Oke, wow. Ya ini saya kira itu ya. Walayatubillah min dzalik. Mudah-mudahan. Yang terakhir saya ingin kasih cara melawan setan. Ketika muncul bisikan bahwa kita ini yang paling soleh, kita ini yang paling hebat, kita harus hentikan itu, la haula wala quwata illa billah, dan
spontan kita mohon perlindungan ya Allah, hindarkan kami dari bisikan-bisikan yang membuat kita ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Karena hanya Engkau ya Allah yang bisa menyelamatkan kami dari bujuk rayu bisikan-bisikan yang menyesatkan. Saya kira itu. Ya. Ya, ini ada susulan satu lagi, Prof. Bapak izin bertanya, manusia kan tengah-tengah, nggih. Bisa masuk kubu setan atau kubu malaikat. Apakah dengan banyak membaca surat An-Nas itu bisa meruqyah diri sendiri supaya membantu diri sendiri menjauhi kubu setan? Itu katanya. Pripun itu, Prof? Baik. Ya ini pengalaman ya. Pengalaman meruqyah. Saya sebenarnya malu juga. Saya ini posisinya jadi nggak jelas, Pak. Kalau dibilang intelektual, tapi kok ya rodok mampu meruqyah koyok dukun gitu. Saya sekarang sudah saya hentikan karena saya takut nanti orang datang ke saya bukan untuk konsultasi tafsir, tapi tadi minta diruqyah, minta didoakan gitu kan. Ya, Pak Mukawi, makanya saya hanya mau meruqyah orang kalau keluarga atau tetangga aja. Kalau tetangga jauh sekarang saya sudah enggak mau. Jadi begini Mbak, pengalaman kami ya. Itu memang benar. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu bisa dipakai untuk meruqyah diri sendiri. Tetapi syaratnya pertama harus yakin. Oke. Ya. Yang kedua ikhlas kalau memang ada ada ilmu atau mungkin sesuatu yang pernah dimasukkan ya oleh seseorang atau istilahnya orang pinter begitu yang bisa nempel di dalam diri kita, ya harus ikhlas dilepas. Nanti dengan proses waktu yang lama, karena itu nggak bisa kontan ya. Jadi seperti penyakit ya butuh waktu dibaca, misalnya setiap ba'da sholat dibaca Al-Mu'awwidzatain tadi lalu ditiupkan. Biasanya kalau dalam hadis Nabi itu kan Nabi sendiri mengajarkan kepada Aisyah kalau mau tidur supaya membaca tasbih 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, dan baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu ditiupkan di telapak tangan untuk mohon perlindungan kalau ada orang berlaku jahat, entah sihir, entah. Terus ya itu diniati untuk melindungi, memproteksi diri ya dari kejahatan setan. Insya Allah bisa. Dan itu cara yang paling halus mengusir setan dengan al-mu'awwidzatain. Karena ada cara yang kasar. Yang kasar itu pakai ayat kursi. Yang di ayat wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul itu dibaca 3 kali ya, itu bisa membakar jin ya. Jadi kalau rumah misalnya di situ banyak dihuni jin ya, kalau mengusir setannya dengan yang halus pakai al-mu'awwidzatain, jinnya nggak emosi, dia nggak dendam. Seperti ngusir tamu tapi halus. Maaf, saya mau ada acara lagi, itu ngusir tamu halus. Tapi kalau ngusirnya kasar, kayak boleh, nah, itu dia tersinggung. Setan pun punya psikologi ya, kalau diusir pakai surat ayat kursi yang walayaud bisa marah dia. Kalau dia lebih kuat bisa nyerang temannya sama. Tapi kalau pakai al-mu'awwidzatain dia halus, dia akan pergi dengan lebih santun. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa pengalaman yang pernah kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi dapat banyak ilmu ini. Udah malam kayaknya Mbak, ini sudah jam berapa ini? Jam 10 ya. Nanti tidak kena setan lagi kita kalau ke malam. Tidak jadi setan nanti. Ya. Baik, untuk menyempurnakan diskusi kita, saya persilakan Pak Mukawi untuk sedikit menanggapi dari beberapa pertanyaan tadi. Silakan Bapak. Iya, saya kira udah lengkap ya. Sampaikan Pak Yang Mustaqim tadi bahwa bicara tentang ini Pak Mukawi kok gelap-gelapan nanti. Ini kayaknya lampunya kurang terang ini. Karena setan itu senang yang gelap. Lah itu. Jangan-jangan di sekitar ini banyak setan ini.
Ya, tentang manusia. Jadi kuncinya memang akhirnya di soal bagaimana Allah itu memberikan anugerah berupa akal itu untuk digunakan. Jadi biar digunakan untuk merefleksikan, untuk memilih ya. Jadi kalau pilihan kita adalah memilih jalan yang baik, ya tentu akan dimudahkan juga. Jadi sebenarnya itu terserah pada masing-masing orang. Life is choice ya. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau kita lebih memilih jalan untuk tazkiyah, untuk lebih membersihkan diri dari berbagai kotoran, dari berbagai pengaruh negatif, ya tentu kita akan bisa ya mendapatkan energi positif dan kita insya Allah tidak mudah terpengaruh. Tapi kalau kita lebih memilih pada hal-hal yang negatif, kita tidak bisa mengelola diri, ya tentu kita akan mudah dipengaruhi, labil ya, kita mudah digerakkan oleh sesuatu yang di luar diri kita. Jadi kita tidak bisa mengendalikan diri, inner leadership-nya itu kurang tidak bisa karena ruh leadership adalah pengaruh. Tidak bisa mempengaruhi mata kita digunakan apa, hidung, mulut, telinga, bahkan pikiran kita itu sendiri tidak bisa kita kendalikan. Sehingga ibaratnya kalau mobil itu kan gerakan mobil itu tergantung pada sopirnya. Nah, tubuh kita ini itu tergantung pada kualitas dari jiwa kita, kualitas dari pikiran kita itu seperti apa. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa mempengaruhi diri, ya kita akan mungkin mengatakan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kita akan menulis, karena kan media sosial ya, menuliskan sesuatu yang sebenarnya nggak jelas sumbernya dan juga tidak bernilai positif. Itu karena kita nggak bisa mengendalikan diri, termasuk semua panca indera. Nah, saya kira ini perlu ilmu apa lah, itu wilayah pasca sarjana itu, Bro ya. Jadi kira-kira ilmu apa yang perlu dikembangkan agar surat ini bisa menginspirasi, membuat manusia punya daya tahan di tengah banyak perubahan, sehingga kita bisa mengendalikan berbagai pengaruh tadi, dan kita dalam situasi apapun kita bisa menjadi diri yang otentik, yang positif. Nah, tentu ini tugas kita semua, karena memang manusia itu tadi ya berada di dua kutub, antara kutub malaikat dengan kutub setan tadi, sehingga kita bisa memilih jalan yang lebih positif. Lagi-lagi kesadaran kita itu untuk selalu kita asah, kita asuh, dan salah satu cara diantaranya adalah tadi Prof. Mustaqim sudah menyampaikan dengan sholat. Aqimis sholat alidikri. Sholatlah untuk mengingatku, mengingat Allah. Jadi perlindungan kepada Allah itu menurut saya yang paling tepat ya kalau di dalam surat ini, sehingga itulah solusi yang harus kita lakukan di samping hal yang bersifat rasional. Saya kira berbagai langkah itu perlu kita siapkan, insya Allah bisa menjadi diri yang tadi ya, menjadi diri yang otentik dalam pengertian positif, hingga kita menjadi aksane takwim. Kalau kita nggak bisa membuat satu keputusan yang positif, kita akan menjadi asfala safilin. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan bisa dilanjut di berikutnya di kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Muqawim atas penyempurnaan dari beberapa pertanyaan para peserta tadi. Baik, sepertinya sudah malam, bukan sepertinya, memang ini sudah malam. Khawatir nanti kalau terlalu banyak setan, katanya Pak Mustaqim. Selain itu, kita udah waktunya untuk istirahat, untuk closing yang bisa saya sampaikan. Kalau menyimpulkan terlalu banyak, saya hanya bisa menyampaikan bahwa kita manusia jangan sampai bosan, apalagi capek untuk senantiasa meminta petunjuk serta perlindungan dari Tuhan. Karena belajar dari surah An-Nas, ini sudah sangat jelas sekali bahwa Tuhan itu sebagai pemelihara manusia, Tuhan sebagai rajanya manusia, dan Tuhan itu sebagai sesembahan manusia. Oleh karena itu, mau kemana lagi kita mau curhat, mau kemana lagi kita minta petunjuk dan perlindungan selain Tuhan. Sekian dari saya.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Mustaqim, Bapak Dr. Mukawim, dan tim Rumah Kearifan serta para peserta yang sudah hadir di Zoom kali ini, dan Pak Zainal Arifin juga sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan yang tidak saya sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Sami sami Prof. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ahmed. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal. Oke. Tutup.